Geda gedi geda oh. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video kami, yaitu video tentang membahas analisis supply chain management system pada Bank Mamalat. Sebelum masuk ke materi, kenalin, nama aku Adi Pranata, ada teman aku M. Afikulam, Dania Zahro, dan Triana Pita Soraya. Oke, tanpa basa-basi, kita akan ke slide selanjutnya. Chain Management System adalah solusi perangkat lunak terintegrasi yang mendukung pengelolaan seluruh aktivitas dan hubungan dalam rantai pasok perusahaan secara efisien dan strategis, mulai dari perolehan bahan hingga produk akhir. SMS mencakup modul-modul yang saling terhubung untuk meningkatkan visibilitas, kolaborasi, dan pengambilan keputusan berbasis data, serta dilengkapi analitik canggih untuk mengidentifikasi perbaikan era dan mengoptimalkan kinerja rantai pasok. Di Bank Mamalat, penerapan SMS berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, menekan biaya, meningkatkan kualitas layanan nasabah, memberikan visibilitas dan kontrol real-time terhadap operasional, serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah melalui pengelolaan dokumen yang terstruktur dan transparan. Di Bank Mamalat telah mengimplementasikan supply chain management system melalui berbagai strategi kerjasama seperti pembiayaan rantai pasok dan pengembangan sistem rantai nilai berbasis digital. Pada tahun 2017, Bank Mamalat menjalin kerjasama senilai 50 miliar rupiah dengan PT Sri Rezeki Isman Tbk, melibatkan pembiayaan syariah untuk masuk demi mendukung pertumbuhan bersama dan loyalitas dalam ekosistem bisnis. Pada tahun 2023, Bank Mamalat bekerja sama dengan Paper ID untuk mengembangkan platform digital yang memudahkan supplier dan pembeli dalam mengakses pendanaan modal kerja secara syariah dengan proses dokumen yang otomatis dan legal melalui fitur invoice digital. Selain itu, kerjasama dengan PT Pos Indonesia dilakukan untuk meningkatkan layanan logistik sebagai bagian penting dari operasional rantai pasok. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu M. Afikulam. Oke, selamat pagi semuanya. Kenalin, nama aku Afik. Di sini aku akan menjelaskan apa saja sih tantangan di dalam penerapan SMS yang berbasis syariah dan kira-kira komponen apa saja yang penting di dalam SMS. Jadi buat kalian tolong dengerin baik-baik ya. Tantangan ini memerlukan pemahaman yang mendalam, keahlian teknis, dan perencanaan yang matang. Selain itu, perubahan budaya organisasi dan resistensi karyawan terhadap sistem baru juga menjadi hambatan teman-teman, sehingga perubahan manajemen dan komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Selain itu, pemilihan solusi SMS yang tepat dan pengelolaan proyek TI secara menyeluruh, termasuk anggaran, waktu, dan resiko juga menjadi bagian penting untuk memastikan implementasi ini berjalan dengan lancar. Lalu untuk slide selanjutnya, aku akan menjelaskan apa saja sih komponen penting di dalam SMS itu. Supply Chain Management atau yang kita sebut dengan SMS terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan untuk dapat mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Untuk yang pertama itu ada perencanaan. Strategi perencanaan berperan dalam menyelaraskan kapasitas produksi dan kebutuhan pasar melalui estimasi permintaan serta merancang alur distribusi yang efisien. Yang kedua, itu ada tahap pengadaan. Tahap ini mencakup aktivitas pencarian dan pemilihan sumber daya eksternal yang dapat memenuhi spesifikasi dan jadwal produksi secara konsisten.
Untuk yang ketiga itu ada manufaktur, teman-teman. Jadi untuk manufaktur ini merupakan proses yang terorganisasi dan terkendali guna untuk menghasilkan barang yang sesuai dengan standar mutu dalam waktu yang telah ditentukan. Untuk yang selanjutnya itu ada distribusi. Jadi untuk distribusi itu mengacu pada rangkaian kegiatan yang memastikan bahwa produk itu harus sampai ke tangan konsumen secara efektif dan efisien, mencakup manajemen gudang dan transportasi. Dan yang terakhir itu ada pengembalian barang ataupun retur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, ada Kak Dania. Halo, saya Dania. Di sini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu peran dan kegunaan SCMS dalam organisasi. SCMS sangat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing organisasi, terutama dalam industri manufaktur, distribusi, dan retail. Peran SCMS dalam organisasi. Yang pertama, mengelola aliran barang dan informasi. SCMS berperan dalam mengatur seluruh proses dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi antara pihak. SCMS menjembatani komunikasi antara pemasok, produsen, distributor, hingga pengecer untuk memastikan semua pihak terkoordinasi. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. SCMS menyediakan data dan analisis yang mendukung manajemen dalam merancang strategi pengadaan logistik dan distribusi. Selanjutnya, kegunaan SCMS dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses rantai pasok. Yang kedua, mempercepat pengiriman dan distribusi. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan keamanan produk. Dan yang terakhir, otomatisasi proses rantai pasok. Selanjutnya, kita memasuki bab 2, yaitu tentang implementasi dan studi kasus. Di sini ada 3 poin penting. Jadi, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu tentang cara kerja SCMS dalam organisasi. Supply Chain Management System atau SMS bekerja dalam sebuah organisasi dengan mengotomatiskan dan menyelaraskan berbagai proses dalam rantai pasokan, mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, hingga pengembalian. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Berikut adalah cara kerja SCMS dalam sebuah organisasi. Yang pertama, perencanaan atau planning. SCMS memulai dengan perencanaan strategi rantai pasokan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas biaya, serta menjaga kualitas produk sampai ke konsumen. Ini melibatkan penentuan kebutuhan sumber daya dan pengaturan jadwal produk. Yang kedua, pengadaan atau sourcing. Sistem ini mengelola pemilihan dan hubungan dengan pemasok bahan baku, termasuk proses pemesanan, penerimaan, pengelolaan inventaris, dan pembayaran. SCMS memungkinkan otomatisasi pemesanan bahan baku berdasarkan tingkat persediaan yang ada, sehingga mengurangi keterlambatan dan kesalahan. Selanjutnya, manufaktur atau manufacturing. SCMS mengatur kegiatan produksi termasuk penerimaan bahan baku, produksi, pengujian kualitas, pengemasan, dan penjadwalan pengiriman. Selanjutnya, pengiriman dan logistik, delivery and logistik. SCMS mengkoordinasikan pesanan pelanggan, penjadwalan pengiriman, pengiriman muatan, penagihan pelanggan, dan penerimaan pembayaran. Kemudian pengembalian atau retouring. SCMS membentuk jaringan atau proses mengambil kembali produk cacat, berlebihan, atau tidak diinginkan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nabita. Halo, aku Nabita. Sini aku akan jelasin tentang implementasi SCMS pada perusahaan. Simak ya teman-teman. Supply Chain Management System atau SCMS pada perbankan syariah seperti di Bank Amat tidak hanya memberikan aliran barang dan informasi, tapi juga aliran dana dan pembiayaan sesuai prinsip syariah untuk mendukung rantai pasokan nasabah. SCMS bertujuan untuk memperkuat hubungan bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memastikan transparansi dan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi. Contoh penerapannya adalah kerjasama Supply Chain Financing atau SCF dengan PT Sritex, di mana Bank Muamalat memberikan pembiayaan syariah kepada pemasok Sritex. Kolaborasi ini mempermudah akses modal kerja,
memperlancar pasokan dan memperkuat loyalitas nasabah sekaligus mendorong efisiensi motivasi produk pembiayaan dan pertumbuhan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Di slide selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan SMS. SMS memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam implementasinya di perusahaan. Di antaranya kelebihan SMS adalah pertama, meningkatkan efisiensi operasional dengan integrasikan pemasok, administrasi, pergudangan, dan distribusi sehingga biaya operasional dapat ditekan dan layanan ke pelanggan menjadi lebih baik. Yang kedua, memberikan keunggulan bersaing dan meningkatkan kinerja perusahaan karena SMS yang efektif membuat perusahaan lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, mempermudahkan perencanaan persediaan dan pengelolaan stok sehingga jumlah persediaan dan strategi stok dapat dioptimalkan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan barang. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara pihak dalam rantai pasok sehingga proses bisnis menjadi lebih terstruktur, terjadwal, dan berpandu. Lalu, selanjutnya ada kekurangan SMS. Yang pertama, ada implementasi SMS membutuhkan investasi awal yang cukup besar, baik dari sisi teknologi, pelatihan SDM, maupun perubahan proses bisnis. Yang kedua, rentan terhadap gangguan eksternal seperti keterlambatan pasokan bahan baku, fluktuasi harga, dan kesalahan informasi yang dapat mengganggu kelancaran rantai pasok. Yang ketiga, memerlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dalam rantai pasok. Jika salah satu pihak tidak optimal, maka kinerja SMS secara keseluruhan akan terganggu. Yang keempat, kompleksitas pengolahan meningkat seiring bertambahnya jumlah mitra dan titik distribusi yang harus dikoordinasikan. Sekian dari aku, bye-bye. Terima kasih untuk Kak Nabita atas penjelasannya. Kesimpulan dari materi yang sudah kami bacakan adalah SMS solusi integrasi yang mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi, responsivitas, serta nilai tambah rantai pasok melalui visibilitas end-to-end, kolaborasi antar mitra, dan analitik berbasis data. Implementasi SMS di Bank Muamalat berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, mempercepat layanan nasabah, serta memperkuat pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, SMS mendukung optimalisasi proses bisnis dan pencapaian tujuan strategis Bank Muamalat secara berkelanjutan. Saran dari kami tentang SMS yaitu perbankan disarankan menggunakan sistem SMS yang terhubung dan bisa memberikan informasi secara cepat agar bisa merespon kebutuhan nasabah dengan lebih baik. Bank juga perlu memperhatikan aspek lingkungan dalam pengelolaan SMS supaya bisa menjaga reputasi dan tanggung jawab sosial. Pelatihan bagi karyawan mengenai SMS juga sangat penting supaya mereka bisa mengoperasikan sistem ini dengan baik dan membantu bank mencapai tujuannya. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih karena sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya, karena kita udah di akhir video, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya dan juga terima kasih untuk penonton yang sudah menyimak video ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan kata-kata tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.